Ya, ini buku 27 ilmu catur sudah selesai dicetak tanggal 27 Februari. Ya. Bagi yang belum punya, silahkan merapat sebelum kehabisan. Halo YouTube, kembali lagi di channel FZ Gaming. Dan kali ini kita akan membahas tentang beberapa ilmu yang ada di buku catur yang dikarang oleh MI Taufik Halay yang berjudul 27 ilmu catur karangan MI Taufik Halay. Nah, kita sudah sampai di bab yang ketiga, yaitu tentang apakah pembukaan kita sudah benar atau belum. Nah, sebelum lanjut ke bab yang ketiga ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe dulu channel FZ Catur Gaming ini, guys. Nah, oke, langsung saja. Untuk teman-teman yang penasaran apakah pembukaannya sudah benar atau belum, nah kita langsung saja bahas ke bab yang pertama. Nah, di sini untuk menentukan pembukaan kalian sudah benar atau belum, nah yang pertama yaitu kalian harus menentukan dulu karakter dari kalian sendiri. Nah, apabila kalian pecinta pembukaan untuk menyerang, maka sebaiknya gunakanlah pembukaan seperti E4. Nah, seperti itu ya, pembukaan terbuka. Nah, apabila kalian tipe-tipenya bertahan, maka bisa kalian gunakan pembukaan seperti D4. Nah, apabila kalian menyukai beberapa taktik kombinasi ya yang belum banyak dikuasai orang lain, bisa gunakan selain itu seperti C3. Nah, E3. Nah, ada B, ada kuda pembukaan reti ya, ada kuda ke F3 seperti itu. Nah, di sini saya akan berikan dulu tips-tips dalam pembukaan. Nah, yang pertama, ketika Anda telah melakukan pembukaan, yaitu bisa pion, bisa kuda. Nah, maka dari itu prinsip dasar pertama yang harus kalian pegang, yaitu kalian harus mengembangkan buah secara cepat ya, dan berkembang dengan baik seperti itu. Terus yang berikutnya adalah pengamanan raja. Nah, di sini setelah kalian melakukan pengembangan, maka segeralah amankan raja kalian ke tempat yang aman. Bisa rokade pendek, bisa rokade panjang, apabila itu memungkinkan. Tapi apabila kalian sedang diserang dan tidak memungkinkan untuk rokade, maka permainan biasanya akan segera dibawa ke babak akhir. Nah, yang berikutnya, kombinasikan buah saling mendukung ya, jangan terlalu jauh dan pergerakannya tidak bisa dikendalikan. Nah, oke, langsung saja kita untuk pembukaan. Nah, maka dari itu untuk pembukaan kita bisa lihat di papan catur di sini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini untuk pembukaan ya. Nah, pembukaan di sini banyak sekali. Kalian bisa memilih, ada E4, ada D4. Nah, ada kuda ke F3, ada C4, E3, G, dan semua ini ada namanya. Nah, ini banyak sekali pembukaan sesuai dengan tipe-tipe kalian, bisa kalian cari. Nah, di sini ini ada pembukaan yang paling populer, yaitu E4. Nah, pembukaan E4 ini, nah ini juga variasinya banyak sekali. Jadi ketika kalian menjalankan E4, nah ini jawaban hitam bisa bervariasi ya. Ada jawabannya E5, ada jawabannya C5, ada jawabannya D5, ada E6, ada C6. Nah, ini semua ada nama-namanya ya. Dari D6, A6. Nah, ini yang sering dilangkahkan untuk hitam. Nah,
kita coba buka satu, yaitu E4 E5. Nah, E4 E5 ini, nah ini juga putih banyak sekali variasinya. Nah, putih banyak sekali variasinya. Bisa langkah kedua dia menjalankan kuda. Nah, ini terus menjalankan gajah, bishop opening. Ada bina game dengan menjalankan kuda ke C3. Nah, ada ke F4. Nah, ada D3. Nah, ini juga masih wajar ketika kita menjalankan menteri ke H5. Nah, ini juga banyak sekali langkah kedua dari putih yang bisa kalian lakukan. Nah, kita coba ke yang paling populer dulu, yaitu kuda ke F3. Nah, kuda ke F3 di sini namanya king neck opening. Nah, ini juga hitam juga masih banyak sekali jawabannya. Ada kuda ke C6. Nah, karena ini akan dimakan kuda, akhirnya dia melindungi. Terus ada juga D6. Nah, D6 ini juga masih wajar sekali karena untuk melindungi pion di E5. Ini ada kuda ke F6. Ini juga ini mengancam, ini juga balik mengancam. Ada gajah ke C5. Ada queen ke F6 untuk melindungi pion. Nah, ada elephant gambit ya, memberikan ini secara gratis. Nah, ini dua pion ini gratis semua ya, bisa dimakan. Nah, banyak sekali ya jawaban langkah kedua dari hitam. Nah, kita pilih dari yang paling populer, yaitu kuda ke C6. Nah, di sini juga banyak sekali ya untuk jawaban dari putih juga. Untuk langkah yang ketiga, dia bisa menjalankan gajah ke ini ke C4. Nah, ini atau Italian game. Nah, ini kalau gajah ke C4, terus putih juga bisa melangkahkan ke B5 gajahnya, namanya Ruy Lopez. Terus ada Scott game dengan menjalankan bidak D4. Nah, ada melangkahkan 3 kuda. Nah, ada Ponziani opening. Nah, ini bisa kalian lihat-lihat di platformnya, yaitu di Lichess. Nah, seperti itu. Nah, ini kita lihat yang paling populer, yaitu Italian game. Nah, di Italian game ini juga banyak sekali variasinya. Nah, ada Guido piano, nah, yang dilangkahkan sama, menjalankan sama. Ada pertahanan 2 kuda, ada anti flight lever. Nah, ini juga banyak sekali. Ada Paris defense, ada backburn dengan langkah kuda ke D4. Ada langkah B3 juga. Nah, ini banyak sekali variasinya kawan. Jadi kalian bisa pilih ya di sini untuk langkah hitam, semisal kalian bermain hitam. Nah, kita coba yang paling populer, Guido piano. Nah, ini menjalankan persis sama. Nah, di sini juga banyak sekali ya variasinya. Nah, ini ada klasikal, dimana kita sebagai putih menjalankan pion C3. Nah, kalau kita rokade, ini ada Guido pianissimo. Ya, ini masih di langkah Guido piano. Banyak sekali ini ya, ada Evan Gambit, Rose Center. Nah, ini bisa kalian pelajari ya. Nah, kita coba di sini yang paling populer saja. Nah, ini juga masih banyak sekali jawaban dari hitam. Ada klasik variasi,
Nah, dia menjalankan kuda ke sini, ini sama ya, strukturnya hampir sama berubahnya, makanya disebut Italian game. Nah, jika kalian permainan tertutup, nah ini bisa kalian gunakan closed variation. Nah, ini untuk bentuk tertutupnya bisa kalian pakai untuk menghadapi permainan Italia. Nah, ini masih banyak sekali. Nah, ini ada center attack, ada Giocopianismo dengan melangkahkan D4 seperti ini, gambit, beat attack. Nah, banyak sekali variasinya teman. Jadi untuk pembukaan itu biasanya kita ambil 10 langkah di awal. Nah, jadi kalau sudah ada 10 langkah itu baru namanya pembukaan. Ini baru 4 ya, baru sampai 4. Nah, di sini minimal kawan-kawan sudah hafal, jadi kalian usahakan hafal. Nah, ini untuk teori dari pembukaan. Nah, tapi teman-teman kalau misalnya ingin melihat langkah terbaiknya, tidak perlu membuka. Ini akan saya kasih contohnya ya. Kalian bisa belajar di sini di alat papan analisa. Nah, di sini misalnya kalian bermain dengan buah putih ya. Nah, di 4 seperti ini pemain menyerang itu. Nah, maka di sini, nah misalnya semisal hitam mau langkahkan apa, hanya dia melangkahkan ini ya ke sini ya. Nah, jadi kita ini tinggal kita cari langkah terbaiknya. Nah, ini bisa kita berarti langkah terbaiknya kita ke sini. Nah, kalau semisal hitam ke sini, nah kita bisa melangkahkan ke sini. Nah, kalau misal hitam langkahnya bagus juga ke sini, nah kita bisa langkah ke sini. Nah, kalau hitam misalnya ke sini, kita tinggal melangkahkan kuda ke sini juga bagus. Nah, misalnya hitam rokade, nah ini tinggal kita samakan dengan langkah terbaik. Nah, jadi kalau di sini di analisa itu ada langkah terbaik. Nah, ini bisa kalian langsung gunakan. Nah, ini jauh lebih mudah kalau kalian menggunakan langkah terbaik dari analisa game. Jadi kalian tinggal main dan kalian cari langkah terbaiknya. Kalau salah kalian ulangi lagi. Oke, kita contohkan ya. Kita akan bermain baru. Nah, misalnya ini kita main 1 menitan saja. Nah, kebetulan dia D4 berarti kita sini ya, betul ya. Nah, ini kita tinggal melindungi ini. Nah, misalnya dia bermain ini, kita tinggal tutup karena ini mau dimakan ya. Nah, dia makan, kita makan, kita ambil ini saja. Nah, untuk melindungi ini kita makan. Kita simpan di sini. Jadinya, nah, terus kita analisa. Nah, di sini kita langsung analisa setelah kita main. Nah, misalnya kita tadi hitam ya. Nah, kita menjalankan E4 betul. Terus, nah ini kuda ke sini berarti betul. Terus gajah ke sini. Nah, kita bisa menjalankan kuda ke sini sebenarnya ya. Nah, ini berarti kita masih salah. Jadi nanti tinggal kita jalankan sesuai langkah komputer. Nah, ini bisa ke sini harusnya ya. Nah, seperti itu kawan-kawan untuk langkah pembukaan. Jadi untuk teman-teman bisa
bermain, terus nanti tinggal mencari langkah-langkah yang terbaiknya gitu, dan diulang-ulang sehingga kalian akan hafal di pembukaan. Cukup 5 atau 10 langkah saja untuk pembukaan. Kalau kalian bisa hafal, nanti pembukaan kalian akan jauh lebih baik. Nah, itu cukup teman-teman. Untuk video selanjutnya jangan lupa kita nanti kembali ke bab 4. Salam Gen Una Sumus.